hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau mengajak kita membahas tentang doa Yabes. Beberapa waktu yang lalu saya dalam bacaan kitab setahun yang saya lakukan, saya menemukan tentang tokoh bernama Yabes ini di dalam 1 Tawarik pasal 4, khususnya ayat 9 dan ayat 10. Nah, dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10 dituliskan begini: Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi doa Yabes ini adalah doa yang kadang dianggap sebagai doa kemakmuran dan sudah tidak sesuai, tidak relevan untuk masa kini. Jadi sebenarnya doa Yabes ini terkenal dengan permohonannya yang sangat luar biasa untuk mendapatkan kekayaan, kemakmuran, kehormatan, kemuliaan, sehingga disebutkan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi Yabes ini berdoa kepada Allah tentang kekayaan, tentang pengaruh, tentang daerah yang diperluas, dan akhirnya Tuhan mengabulkan permintaannya, doanya itu. Itulah yang terkenal dengan doa Yabes. Nah, ketika saya membaca itu, sedikit saya kurang tertarik. Kenapa? Dalam anggapan saya itu sudah tidak relevan. Sebab apa? Sebab doa Yabes memohon kekayaan yang berlimpah-limpah, memohon supaya tidak atau dijauhkan dari penyakit, tidak mengalami malapetaka. Nah, pada saya yang bersamaan, saya ini sedang mengalami kecelakaan. Kaki saya terluka dan saya beberapa minggu harus berada di rumah, tidak bisa kemana-mana. Namun kemudian saya mulai tertarik untuk membahas secara detail apa maksud daripada, seperti apa kebenaran firman Tuhan di dalam doa Yabes ini. Dan kemudian setelah saya bahas secara detail, secara mendasar, ternyata saya menemukan hal-hal yang luar biasa, memberikan inspirasi sekaligus menegur saya dan menolong saya untuk meningkatkan, untuk memperbaharui, untuk mengoreksi cara hidup dan cara berdoa saya. Dan inilah yang saya mau bagikan buat kita tentang doa Yabes, meningkatkan cara hidup dan cara berdoa kita. Sebenarnya cerita Yabes ini ditulis secara singkat, ya, hanya ditulis dalam 2 kalimat dan tidak tercatat lagi di dalam kitab manapun. Namun sampai hari ini kita akrab dengan Yabes ini karena doanya yang disebut dengan doa Yabes. Kita diperkenalkan secara singkat siapa Yabes. Ya. Dari terjemahan bahasa Ibrani, nama Yabes artinya penderitaan. Entah penderitaan apa, kita tidak tahu. Disebutkan di ayat itu bahwa ketika dia dilahirkan, ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan mungkin penderitaan ekonomi, mungkin kesakitan secara fisik, mungkin hal-hal yang lain, mungkin tekanan-tekanan politik, atau hal apapun yang penting disebutkan di situ. Waktu kecil, waktu dia dilahirkan, mengalami kesulitan dan penderitaan. Namun di ayat itu disebutkan bahwa setelah dewasa, setelah ia berdoa, dia dimuliakan, lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dimuliakan di sini secara terjemahan bahasa Ibrani artinya penting atau berpengaruh. Umumnya jika kata ini digunakan, maka penulisnya ingin menyampaikan pesan bahwa orang ini wajib diperhatikan, ya, walaupun hanya 2 ayat, ya, yang menceritakan tentang hidup dan pribadinya. Patut diketahui bahwa kitab Tawarikh ditulis bukan semasa Yabes ini hidup, ya. Itu ditulis beberapa tahun, bahkan puluhan tahun kemudian. Namun demikian, ia telah mendapat perhatian baik bagi penulisnya
maupun untuk para pembacanya sejak saat itu sampai pada masa kini, bahkan sampai selama-lamanya, karena ini adalah firman dan kebenaran Allah ya. Oleh sebab itu penulisan biografi singkat mengenai Yabes merupakan kesimpulan dari kisah hidupnya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ada beberapa pelajaran penting dari Yabes, pribadinya dan doanya untuk saya dan untuk kita pada masa kini ya. Disebutkan di situ ia lebih dimuliakan, atau dalam pengertian lain ia lebih berpengaruh, ia lebih terhormat dibanding dengan orang-orang di sekitarnya, dibanding dengan saudara-saudaranya. Apakah ini karena kekayaannya, atau karena dia seorang hakim, atau karena kehebatannya memimpin perang, atau pengetahuan dan kesalehannya? Nah, menurut Matthew Henry Commentary, itu karena sangat mungkin karena pengetahuan dan kesalehannya atau kebaikannya. Dia ini berasal dari keluarga ahli Taurat. Nah, tentu ahli Taurat orang-orang yang begitu tekun secara luar biasa belajar tentang firman Tuhan, tentang Taurat Tuhan, dan menjaga kesalehan, kekudusan dalam kehidupannya. Dalam hal kesalehan, ia seorang yang berdoa sehingga terkenal sebagai doa Yabes. Kecenderungannya untuk berbakti membuatnya benar-benar terhormat. Jadi orang ini seorang yang saleh, seorang yang baik, seorang yang peduli dengan pemujaan, sehingga sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Nanti kita lihat di dalam kata berseru, itu suatu tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Ia benar-benar terhormat, dan melalui doa ia memperoleh berkat-berkat dari Allah yang sangat meningkatkan kehormatan dan kehidupannya di antara orang-orang sekitarnya, di antara orang-orang pada zamannya. Jadi di sini kita belajar bahwa cara untuk menjadi orang yang benar-benar agung adalah dengan menjadi benar-benar baik dan banyak berdoa, banyak berlaku saleh, banyak menolong orang lain, dan banyak berseru kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga membuat seseorang, membuat Yabes, membuat kita, membuat saudara-saudara yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu menjadi terhormat, menjadi dimuliakan, menjadi berpengaruh, dan menjadi berkat bagi orang lain. Maukah Bapak Ibu menjadi berkat bagi orang lain? Maukah Bapak Ibu menjadi terhormat di mata Tuhan dan di mata orang-orang di sekitar kita? Ini sesuatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus hidup dengan sungguh-sungguh berdoa, berbuat saleh, hidup baik di hadapan Tuhan. Disebutkan di ayat terakhir itu, ayat 10, dan Allah mengabulkan doanya itu. Itu memakai kata Ibrani hifil waw konsekutif ya, artinya menyebabkan Yabes dimuliakan. Itu maksudnya, maknanya wow konsekutif ya, itu sebab akibat. Doa Yabes bukan doa teologi kemakmuran sebenarnya ya, seperti yang saya pribadi tuduhkan tentang doa Yabes ini. Ternyata bukan demikian, melainkan doa yang sesuai dengan doa Salomo, sesuai juga dengan doa Bapa kami ya. Dalam doa Salomo memohon hikmat. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, jauhkanlah kami daripada pencobaan. Jadi ketika Yabes memohon, berdoa kepada Allah, jangan ada kesakitan menimpa aku, itu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam doa Bapa kami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian ada pelajaran penting lagi. Saya melihat di sini Yabes sungguh-sungguh berdoa kepada Allah yang benar. Disebutkan di situ Yabes berdoa kepada Allah Israel. Kemudian doanya itu bukanlah doa biasa, sebab kata kerja yang disebutkan situ Yabes berseru kepada Allah itu dipakai kata kerja Ibrani, yaitu wayikra ya. Jadi wow konsekutif imperfect, orang ketiga maskulin tunggal, dari kata dasar
Kara itu memanggil ya. Artinya dengan sungguh-sungguh dan dilakukan berulang, imperfect. Jadi bukan selesai, dia lakukannya berulang dengan sungguh-sungguh ya. Kita temukan di dalam wow konsekutif imperfect itu ya. Itu makna-makna daripada pemahaman dan analisa dari teks Ibrani yang saya temukan ya. Jadi jika teks ini dibaca itu adalah bahasa dari sebuah keinginan yang sangat membara dan penuh kasih sayang. Jadi ketika dia berdoa, ada dari hatinya suatu kerinduan yang membara, berdoa dan berseru kepada Allah, berdoa berhubungan intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu artinya berseru dalam kata kara yang kita temukan di dalam analisa teks bahasa Ibrani ini. Jadi bukan hanya kara biasa, bukan juga kara dalam kata kerja katal. Kalau itu berarti dilakukan sekali selesai. Tetapi ini wow konsekutif imperfect ya. Orang-orang yang mengerti apa itu analisa bahasa Inggris misalnya, imperfect itu adalah suatu tindakan yang dilakukan tidak selesai. Namanya saja imperfect. Lalu ada di belakangnya wow konsekutif. Jadi itu sebab akibat dan dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi oleh Matthew Henry Commentary itu ketika dia berseru kepada Allah itu bisa diterjemahkan juga begini. Oh kiranya engkau memberkati aku ya Tuhan. Jadi ada suatu keinginan yang sangat membara dan penuh kasih sayang terhadap Tuhan. Penuh dengan kekuatan yang sungguh kita berseru, kita berdoa kepada Allah. Ini yang saya katakan mengoreksi diri saya dan diri kita semua di dalam belajar tentang doa Yabes. Jadi bukan hanya doa kemakmuran saja lalu Allah mengabulkan. Mungkin itu kemauan kita, mungkin itu keinginan kita. Ya, suatu waktu pernah kita berdiskusi tentang kehidupan, tentang doa. Ada yang coba mengajarkan tentang doa kemakmuran, tentang teologi kemakmuran, teologi sukses. Lalu dia berkata begini, saya memohon kepada Tuhan supaya saya diberkati luar biasa. Nanti saya akan bagi-bagi ke orang, saya akan berkati orang lain. Itu sesuatu yang tidak benar menurut konsep doa Yabes di hadapan Tuhan. Bukan itu. Ya. Tetapi dia berseru kepada Allah dengan kasih yang membara tadi. Bukan untuk minta dibuat kaya lalu dia dihormati lalu mendapat kehormatan, lalu dengan demikian dia makin membagi-bagi lagi ya. Kita tahu saat ini ada teguran dari Presiden Republik Indonesia, jangan wisata bencana. Jadi di saat orang bencana cari nama, di saat orang sudah punya keuangan, apa yang dia bisa bagikan, dia cari nama dengan cara itu. Yabes tidak begitu. Yabes memiliki kerinduan, Yabes memiliki hasrat yang baik, yang sungguh untuk berseru kepada Allah, untuk menunjukkan kasih terhadap Allah, kemudian kasih terhadap sesama, kemudian cinta terhadap firman Tuhan. Dari situlah Tuhan mengabulkan doanya. Bukan untuk cari nama, bukan untuk wisata bencana dan sebagainya dan sebagainya. Ini konsep yang harus kita benahi di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus percaya pada firman Allah dan janji-janjinya. Kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Seperti doa Salomo, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah doa Yabes. Lalu kemudian ada pelajaran penting juga ya. Memang nama itu menjadi identitas dari seseorang dan bisa mempengaruhi banyak dalam kehidupannya. Namun demikian doa dapat mengubah arti nama. Yabes sendiri arti namanya adalah penderitaan, kesakitan. Tetapi itu bisa diubah dengan doa. Kemudian kita harus dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, dilakukan setiap saat. Kita akui kita manusia, kadang-kadang kita ada kasih yang berkobar, ada keinginan berdoa, bersekutu dengan Tuhan secara luar biasa. Tetapi ada kalanya kita jenuh sebab kita memiliki daging, kita terbatas. Tetapi disinilah kita memohon pengertian
dan pertolongan daripada Roh Kudus. Kita mengakui kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri sebab kita daging. Kita membuat komitmen memohon pertolongan daripada Roh Kudus, maka Dia akan memberikan kekuatan lagi kepada kita. Jadi kita melakukan doa ini bukan sesuatu yang enak, yang santai, lalu kemudian Tuhan dengan begitunya mendengarkan apa yang kita inginkan. Bukan, justru kita harus menundukkan diri dalam doa tentang apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran penting dari doa Yabes. Kemudian kita harus berdoa dan berbuat hal-hal yang saleh sehingga kita memperoleh pengaruh dan kehormatan. Jadi ini yang dilakukan oleh Yabes ini. Dia melakukan hal-hal yang baik, suka menolong, menyukai membaca firman Tuhan. Ini tafsiran-tafsiran yang layak kita terima. Nah, jadi Yabes ini berseru-seru kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan hal-hal yang baik dan kemudian Allah mengabulkan doanya dan dia lebih dimuliakan, lebih berpengaruh, memperoleh pengaruh daripada Tuhan dan kemudian mempengaruhi banyak orang menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus mengasihi Tuhan dan sesama dengan kasih yang membara, dengan kasih yang berkobar. Kita hidup dengan penuh gairah oleh pimpinan Roh Kudus. Maka kita pun berdoa penuh gairah oleh pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Ini hal-hal yang penting. Ini pelajaran penting. Sekali lagi saya ulang bahwa doa Yabes bukanlah doa teologia kemakmuran, melainkan doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh tiap-tiap waktu dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan kecintaan terhadap firman Tuhan. Itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan cinta yang berkobar terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Maka doa itu membuat kita berpengaruh, dimuliakan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Baik Bapak Ibu, di bagian terakhir ini saya mau mengajak kita untuk mengoreksi hidup dan kehidupan kita. Lalu saya mengajak kita supaya meningkatkan cara hidup dan cara berdoa kita. Ya, jadi kalau selama ini kita berdoa santai, kita harus berdoa lebih sungguh. Kalau kita menganggap sudah lebih sungguh lagi berdoa. Sebab apa? Kita telah belajar tentang doa Yabes. Yakin dan percayalah, Tuhan berkenan, itulah kehendak Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah maksudnya Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan hal itu berlaku juga bagi hidup kita. Mari berdoa berdasarkan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maukah Bapak Ibu menjadi pendoa seperti Yabes? Maukah Bapak Ibu menjadi berkat dengan doa? Maukah Bapak Ibu menjadi orang yang berpengaruh, yang memberkati orang lain melalui doa dan perbuatan saleh-saleh kita? Perbuatan baik kita? Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Hidup yang sejati, hidup penuh arti, penuh sukacita, penuh dengan kedamaian. Sejak Yesus hadir di dalam hidupku, semua
berubah, tak seperti dulu lagi. Hidup yang baru di dalam Tuhan, hidup dalam kasih dan kemurahan-Nya. Ku menyembah-Nya, melayani-Nya, mengabdikan hidup bagi kemuliaan namanya. Sejak Yesus hadir di dalam hidupku, semua berubah, tak seperti dulu lagi. Hidup yang baru di dalam Tuhan, hidup dalam kasih dan kemurahan-Nya. Ku menyembah-Nya, melayani-Nya, mengabdikan hidup bagi